dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, bagaimana kita mengatasi kuasa amarah? Saudara sekalian, manusia itu marah karena ada yang tidak beres. Kita bisa lihat contoh seperti ini tentang Yesus dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22, yaitu Yesus marah di bait Allah. Dan ini orang sering ambil sebagai contoh untuk membenarkan dirinya kalau marah. Kan Yesus juga marah. Ya, harus diingat bahwa kemarahan Yesus di bait Allah itu lahir dari passionnya bahwa dosa tak boleh kontrol kehidupan manusia. Apa yang sedang berlangsung di bait Allah ternyata merupakan situasi kedosaan. Bisnis di bait Allah demikian menggiurkan sehingga jadi sarang berdosa. Kemarahan Yesus ditujukan kepada dosa dan mengajak manusia kepada pertobatan. Ini juga kemarahan Musa dalam kitab Keluaran Perjanjian Lama, ya, ketika Musa sedang bersama dengan Tuhan di puncak gunung. Israel membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Musa menjadi marah kepada perbuatan penyembahan berhala. Dosa berhala dianggap sedemikian mengancam sehingga Musa menyuruh membunuh orang-orang yang jadi penyebab penyembahan berhala itu. Apa Musa berlebihan dalam marah? Yang Musa lakukan adalah membersihkan umat dari pengaruh dosa. Hukum menunjukkan bahwa mereka yang menyembah berhala harus mati. Jadi Musa menegakkan hukum, bukan karena tak bisa mengontrol diri, melainkan karena dia harus menegakkan hukum. Maka apa yang kita lihat di sini adalah kemarahan yang tidak asal diluapkan, melainkan tunduk kepada aturan hukum. Yang jadi masalah adalah ketika marah menjadi saluran emosi negatif yang diobral dan menyasar manusia dan bukan perbuatan. Kemarahan yang benar adalah kemarahan yang diarahkan kepada perbuatan, diarahkan kepada dosa dan bukan diarahkan kepada manusia. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, dimulai dengan apakah saya memiliki kasih terhadap sesama. Kedua, apa saya jernih melihat masalah. Ketiga, apa tidak ada kaitan dengan kepentingan pribadi. Misalnya, apakah karena saya ingin menghapus jejak dosa? Biasanya dosa percabulan dan takut ketahuan. Dalam hal ini kita harus bercermin. Artinya, sejauh mana saya marahi dosa orang, padahal saya sendiri sebenarnya sedang sembunyikan dosaku. Yang keempat, apa Tuhan senang dengan kemarahanku itu? Kita jangan membenarkan diri. Kita jangan berperan seolah-olah kita Tuhan. Artinya kita berani bertanya kepada diri sendiri, apakah kemarahanku akan menyenangkan hati Tuhan atau justru mendukakan Dia? Kelima, apa saya dulu berdoa supaya saya bisa marah seperti Tuhan memarahi? Maka semakin berat sebuah masalah, semakin berdoa sangat dibutuhkan agar kita bisa mengenal dosa yang mau dicungkil dan bisa menyerang si jahat. Si jahat itu bukan orang, melainkan kekuatan tak terlihat yang sedang mencengkeram seseorang. Semakin berat masalah, makin hati kita perlu semakin murni. Untuk itu kita perlu dulu mengakui dosa, perlu pengakuan dosa, agar kita tidak sedang berada dalam keadaan berdosa yang lebih berat dari orang yang kita ingin tegur. Hanya orang yang murni hatinya
berada dalam kuasa Tuhan. Kemudian kita perlu belajar berada bersama Yesus agar kita bersikap seperti Yesus. Caranya berbuat kasih seperti Yesus. Kita mesti mohon Roh Kudus agar Roh Kudus menuntun kita. Roh Kuduslah yang menghancurkan kuasa amarah. Kuasa amarah dari si jahat datangnya. Kuasa amarah bukan dikalahkan dengan teknik, melainkan sejauh mana kita berada di dalam kuasa Roh. Kita pun lalu akan marah seperti Yesus marah. Di dalam Roh Kudus kita bisa mengatasi kuasa marah, sehingga marah kita seperti Yesus, yaitu mengasihi sesama dan membenci dosa. Amin. Saya Pastor John Turing datang dari Paraga 1 Simon Petrus Gembala sungguh binasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.